Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kemudian yang hadir pada saat ini, tadi dikatakan banyak yang sepuh, ya. Di antaranya kalau dari sebelah sini ada Pak Mukhlis. Tahu beliau ini udah sepuh belum? Udah. Iya. Yang saya tahu sepuh nih Pak Edi. Itu beneran tuh sepuh, duduknya udah di kursi dia. Ya. Kemudian ada banyak ya pokoknya gitu saya sepuh-sepuh yang hadir pada siang hari ini. Kemudian para pengurus Masjid Nurul Huda yang saya hormati, ibu-ibu yang hadir yang cukup banyak. Bapak-bapaknya mana nih, kagak ada nih, wes kalah sama ibu-ibu. Memang ibu-ibu atau wanita itu Nabi secara spesifik mengatakan an-nisa imadul bilad. Kata Nabi, wanita itu adalah tonggaknya negara. Amin. Tuh hebat nih. An-nisa imadul bilad, tiangnya negara. Lalu Nabi ngomong lagi, bila wanitanya itu baik, negaranya akan baik. Tapi apabila wanitanya itu tidak baik, negara juga ikut tidak baik juga. Sekarang kita nanya, wanita-wanita Indonesia baik-baik apa enggak? Baik Pak katanya. Insya Allah baik gitu ya. Kemudian dari itu alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini sebagaimana acara tertulis halal. Halal apa sih artinya Bu? Halal bi artinya apa sih? Sering ikut kan? Artinya apaan itu? Nah, lalu yang jelas ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, halal bihalal semacam ini. Jelas, maka ini perbuatan bid'ah. Ya Ustaz Ali ya. Jadi halal bihalal ini bid'ah Pak. Cuma kembali kepada Imam Syafi'i. Bid'ah itu ada dua kata beliau. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jadi ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik, atau bid'atul mazmumah. Nah kita ini halal bihalal, kalau dikatakan bid'ah, kita kui bid'ah. Tapi bid'ah hasanah artinya bid'ah yang baik. Baiknya kenapa? Tadi dari mana itu yang perwakilan datang kan? Kalau bukan Nabi mungkin nggak datang Bapak ini tadi. Anak Pak Selamat Suhud ini tadi. Kemungkinan Pak ya. Nah itu tadi. Beliau tinggal di mana Pak? Bogor. Tuh. Gara-gara ada halal bihalal, beliau datang ke tempat ini. Kenapa? Bersilaturahmi. Oh dari mana alasannya? Hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil. Nah itu, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Beliau datang silaturahim, beliau nggak kenal sama saya. Kalau saya dengan Pak Suud itu sering ngobrol Pak Selamat itu. Maka Bapak saya orang lama di sini juga. Kemarin pernah ngobrol dengan Pak Mulis yang namanya Selamat banyak di sini.
Betul Pak? Yang pertama selamat ada ketinggalan, selamat ketawa dulu ada. Oh, udah lihat semua. Ada yang masih ada? Nggak ada lagi kan, lewat semua udah. Hah? Nyebut nama selamat sudah kagak ada orangnya Pak, di sini. Sudah almarhum semuanya. Lalu dilanjutkan oleh anak-anaknya. Inilah pentingnya silaturahmi yang kita galang. Ya, jadi kalau saya berbicara kayak gini sekian lama, dulu yang ada di sini sekitarnya Pak Haji Mukhlis ini dan lain-lainnya dulu berganti terus sampai sekarang. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Seringkali orang mengatakan ada halal bihalal. Itu seringkali diungkapkan kalau sudah puasa bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Lalu di mana-mana orang yang ada di Indonesia mereka melakukan halal bihalal. Dia sudah barang tentu tidak ada di luar Indonesia ini. Misalnya barangkali di Malaysia mungkin masih ada. Kalau di area negara Arab nggak ada. Itu hebatnya Indonesia. Maka ada yang ingin mencetuskan ada Islam Nusantara. Jadi dianggap halal bihalal ini adalah produk hasil Islam Nusantara. Hanya ada di Indonesia. Jadi kita syukuri nikmat sekarang, bertemu, ya kan, bermusafahah, berjabat tangan, saling bertanya. Kalau lama nggak ketemu, ibu-ibu saya nanya nih, lama puluhan nggak ketemu, lalu ketemu, yang ditanya biasanya apaan? Oh, apa yang ditanya? Langsung cucu. Ini hebatnya kita ini silaturahim. Yang ditanya apa? Jadi apa ibu yang ditanya? Lama udah ketemu, kemudian ketemu. Yang ditanya biasanya apa yang pertama? Nah itu tradisi kita. Biasanya memang berapa anaknya, berapa mantunya, berapa cucunya, tapi berapa duitnya kagak ditanya. Betul Pak? Ya, nggak ditanya itu duitnya. Di mana kerjanya itu ditanya biasanya. Tinggal di mana ditanya itu sebenarnya. Baik, jamaah yang berbahagia. Jadi Ramadan sengaja Allah lewatkan dengan kita. Di sanalah kita mengadakan hubungan secara intensif kita kepada Allah. Ramadan kemarin, sehingga saya sering mengatakan tausiah di mana-mana, tidak ada rakaat salat yang paling banyak dilakukan oleh kita kecuali salat di bulan Ramadan. Betul apa betul? Tidak ada sedekah yang paling banyak dilakukan oleh kita kecuali sedekah di bulan Ramadan. Kita akui semua itu. Jadi komunikasi kita kepada Allah begitu intensifnya. Selesaikah menjadi hamba yang baik? Belum. Selesai Ramadan, salat tarawih, ada yang full, ada yang enggak. Yang banyak yang full apa yang enggak nih? Banyakan mana ada? Salat tarawihnya full apa enggak? Banyakan yang mana ini? Udah baca Qurannya, dibaca sampai berkhatam berkali-kali. Betul. Baik nggak kita?
di hadapan Allah? Belum tentu. Maka itu saya menyetir hadis Rasulullah, dullani ya Rasul, kata sahabat, tunjukkan kepada saya amal apakah yang paling baik yang bisa membawa saya masuk ke surga. Hebat itu, sahabat bertanya, ya Rasul, amalan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Bu, mau masuk surga apa enggak? Mati dulu, Bu. Ada orang hidup masuk surga? Enggak, mati dulu. Jadi perjalanan ke surga kita masih jauh. Ya. Jadi sahabat bertanya, ya Rasul, amalan apakah yang bila saya amalkan, bila saya kerjakan, saya masuk surga? Tuh, amalan ini. Makanya nanti terimanya gitu. Dijawab oleh Nabi. Apa ya Rasul? Nabi menjawab dengan singkat, kun muhsinan, kata beliau. Kun muhsinan, jadilah kau orang baik. Sekarang kita tanyakan dengan diri kita, kita ini baik apa enggak? Oh, baik apa enggak? Gak usah dijawab. Baik itu kita tahu, sifat kita tahu, betul. Suka marah, suka memaki-maki, tahu nggak kita? Suka mencaci maki, tahu nggak kita? Kalau itu masih ada di dalam diri kita, maka kita susah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu orang sufi mengajarkan, Bu, prinsip hidupnya yang paling dekat kepada Allah dan ilmu tasawuf disebut apa? Takhalli. Apa? Takhalli. Apa itu takhalli? Kemudian tajalli. Kemudian takhalli, maka kha dulu. Takhalli, tahalli, tajalli. Ini tiga ini harus kita jalankan ini. Tahalli, ini yang paling berat ini. Apa itu takhalli itu? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri, yang ada di dalam hati kita. Apa? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Apa itu kotorannya? Oh, kotorannya apa? Nah, yang pertama sombong dulu. Hidup ini jangan sombong apa yang disombongkan, kata orang sufi. Semua waktu lahir dalam keadaan telanjang. Betul apa betul? Kemudian Allah berikan yang berbeda-beda. Pada hakikatnya menurut orang sufi yang dimiliki oleh manusia ini adalah semua majazi. Apa itu majazi? Minjem semuanya. Orang kaya kebetulan banyak yang dipinjamkan oleh Allah. Orang miskin sedikit yang dipinjamkan oleh Allah. Tapi kesemuanya itu, kata Rasul, berbeda-beda. Orang kaya 500 tahun belakangan masuk surga ketimbang orang miskin. Ini mau cepat apa mau miskin masuk surga? Mau cepat apa mau lambat masuk surga? Apa? Mau cepat jadi orang miskin. Kan begitu judulnya. Nabi mengatakan 500 tahun duluan orang miskin sudah menikmati di surga, orang kaya masih berurusan dengan malaikat. Sekarang pilih saja sama yang berbahagia. Ini yang pertama. Jadi takhalli ini mengkosongkan sifat-sifat yang buruk ada di dalam hati kita. Di antaranya apa tadi?
Sombong itu apa? Kenapa sombong? Ayo pertanyaan saya. Kenapa kita sombong? Yang sombong itu apa sebabnya? Ada beberapa hal yang menyebabkan orang sombong. Di antaranya bisa sombong orang kaya. Yang kedua, bisa sombong lantaran orang kaya udah ganteng, bisa sombong itu. Yang kedua, cantik. Yang berikutnya, pinter. Yang berikutnya, jabatan, pangkat, kedudukan bisa membuat orang sombong. Boleh apa enggak? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Nah, yang sombong itu miliknya Allah, maka dia bergelar dengan dalam Asmaul Husna, dia yang bernama Al-Mutakabbir. Nah, maka oleh karenanya, jadi saya ulang, secara fisik kita sudah mengintensifkan semua kegiatan Ramadan. Belum selesai Ramadan, belum habis selesai, lalu mengadakan lagi intensif hubungan antara kepada sesama manusia. Momennya adalah halal bihalal. Halal bihalal. Manusia yang paling baik itu bukan karena meminta maaf baru dimaafin, bukan. Tetapi orang yang baik itu ialah sebelum dia meminta maaf, dia sudah maafkan. Ini orang yang top ini. Itulah yang terjadi pada zaman Rasul. Tatkala Nabi membuka taklimnya, sahabat sudah pada berkumpul, bu, semuanya. Tapi Nabi nggak memulai juga taklimnya. Kok sampai sahabat bertanya-tanya, kenapa kok Nabi nggak memulai taklimnya? Lalu Nabi ngomong, sayadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi kata Nabi, ada orang surga yang masuk di majelis ini. Tak lama kemudian masuk orang tua, bu, tampangnya kagak ada. Dimulai oleh Nabi taklimnya, belajar. Itu peristiwa sampai 3 kali berturut-turut. Sebelum orang tua itu masuk ke dalam majelis taklimnya Nabi, Nabi nggak memulai. Tapi selalu Nabi mengatakan, ini orang surga, ini orang surga. Penasaran. Padahal ada di sana Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, sahabat-sahabat Nabi. Tapi Nabi tidak menyebut mereka, orang tua ini. Penasaran, bu. Dia mendatangi di mana orang tua ini yang sebenarnya datang kok terlambat terus. Ternyata rumahnya jauh dari majelisnya Nabi. Ya, dia ikuti, akhirnya dia mampir ke rumah orang tua yang sangat sederhana sekali. Dia ingin tahu, ingin bertanya dengan orang tua ini, amalan apa? Mungkin malam nggak tidur kali orang ini, bertahajud kali, beristighfar kali, bertasbih kali, dan lain sebagainya, bertahmid kali. Ini pikiran dia ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, maaf Tuan, ada apa? Begini Tuan, saya bersiraturahim dengan Tuan karena saya berkali-kali mengikuti taklim Nabi sebelum Tuan datang. Nabi nggak memulai taklimnya, pengajiannya. Apa sih yang diamalkan oleh Tuan ini? Jadi saya mau nginep Tuan, boleh nggak? Oh silahkan, kata orang tua itu, silahkan kau ikut nginep di rumah saya. Nginep dia, bu. Dia intip malam, nih mesti tahajudnya banyak nih, mesti banyak tahajudnya ini, rakaatnya. Ibu sering bangun malam, bu. Bu, bangun malam sering kencing ya. Coba ini diperkirakan dia oleh begini.
Ini mungkin begini. Dia tidur, Bu, ternyata orang ini nggak bangun-bangun malam. Tidur pulas dia di malam hari. Tambah bingung, Bu, dia. Kenapa Nabi mengatakan dia orang surga ya? Kok nggak salat tahajud dia, nggak berzikir dia, nggak beristighfar dia? Apa keistimewaan orang ini? Nah, ini Bu yang menjadi pelajaran bagi kita. Lalu hanya dia berkata, Tuhan, saya datang ke tempat Tuhan, saya saksikan, saya ingin tahu kalau Tuhan ini adalah orang surga. Setelah saya nginap semalam, saya lihat Tuhan juga kagak salat tahajud, nggak istighfar, nggak pakai tasbih, nggak pakai ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Orang tua ini menjawab, ini yang harus kita sikapi ini. Iya, ibadahnya banyak, para sahabat-sahabat yang hebat, baca Qur'annya, salat tahajudnya, istighfarnya, tasbihnya, tahmidnya, mereka banyak. Saya akui, saya tidak memiliki seperti mereka. Tetapi yang saya amalkan, ini urusan hati ini udah nih. Maka itu tahalli tadi, ya, yang saya amalkan ialah satu, ada tiga nih Bu, ada tiga nih, mudah-mudahan ada nih. Satu, bila ada kawan saya, sahabat saya, keluarga saya yang mendapat nikmat Allah, kalau barangkali dapat kita terjemahkan, mereka berbisnis, bisnisnya gol, kira-kira begitu. Di malam hari saya bangun, di malam hari saya doakan dia, tanpa tahu dia saya berdoa. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan nikmat kepada kawan saya yang sukses itu, Kau langgengkan segala nikmat Engkau berikan kepadanya. Luar biasa kan Bu ya? Kawan sukses, dia mendoakan di malam hari. Kalau kita sekarang ngeyel, paling-paling itu isinya nyogok itu. Nah, udah ini begini. Jadi ini sifat yang luar biasa Bu, mendoakan musuh. Nabi itu musuh didoakan. Ada berani mendoakan musuh kita. Orang yang kita benci, yang tidak kita sukai, kita doakan. Ada begitu. Ini hebatnya ajaran Rasulullah itu. Didoakan dia. Kita ada orang gak salat, gak puasa, lagi nyolong lagi. Udah kita sumpahin luar biasa ya. Imam Ghazali gak begitu kata beliau. Bila menemukan ada orang udah gak puasa, udah gak sembahyang, tidak mengeluarkan zakat lagi, sama suami berani lagi, ada yang begitu. Kata Ibn MZ, kalau ada perempuan berani sama suaminya, berani sama mertuanya, lempar ke kali aja itu ya. Luar biasa itu dah. Ya, nggak tahu diri. Ayah. Nah, jadi orang ini tadi, yang dimaksud orang macam ini tadi, orang yang mampu menerima segala kemungkinan yang ada di dalam diri. Yang apa yang terjadi di dalam dirinya. Itu semua adalah ketentuan Allah. Ibu, ada doa yang bagus diajarkan oleh Nabi. Kalau bisa amalkan luar biasa Bu. Apa itu? Allahumma ja'alni, ayo, Allahumma ja'alni sabu. Nah, itu jangan lupa berdoa itu Bu. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Doa Nabi itu. Hafal itu Bu? Bu, hafal enggak doa itu? Hah? Ya, kalau enggak diajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni
sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Artinya, artiin sendiri ya. Coba dengan Nabi itu. Maka secara spesifik pun Allah berfirman kepada Nabi, malam yasbir an balai, kata beliau, siapa yang tidak sabar dengan balaku, walam yashkur ni'mai, tidak mau berterima kasih akan nikmatku, walam yarda biqadai, tidak menerima keputusanku, kata Allah, fal yakhruj min tahti samai. Orang yang tidak sabar dengan balaku, tidak mau bersyukur akan nikmatku, dan tidak menerima keputusanku, kata Allah, fal yakhruj min tahti samai, silahkan engkau keluar dari kolong langitku. Kemana bu? Yo, kalau kau tidak mau syukur, tidak sabar, tidak menerima keputusanku, fal yakhruj min tahti samai, silahkan engkau keluar dari kolong langitku, wal yatrub rabban siwai, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Kemana mau pindah bu? Jadi ini harus kita tumbuhkan setelah Ramadan ini, rasa sabar kita, rasa syukur kita, menerima keputusan. Nah, baru kita selesai kepada Allah dengan baik. Jadi orang baikkah kita? Belum tentu. Baru kita berhubungan kepada sesama manusia, saling memaafkan. Bu, saya nanya, memaafkan itu dari mulut apa dari hati? Nah, seandainya tangannya nggak ketemu, tapi hatinya memaafkan, itu yang dituntut oleh kita. Ridha, ikhlas apa yang terjadi dalam dirinya. Karena seringkali ada orang bersalah sampai dia berkata, mati tidak akan saya maafkan. Itu salah itu. Jadi susah juga. Jadi insya Allah ibu-ibu semuanya, kita semua berhalal berhalal. Hablum minallah sudah kita jalankan. Kemudian hablum minannas, ya ini yang kita laksanakan ini. Saling memaafkan, tambah saling mendoakan. Ingat ya, saling memaafkan, saling mendoakan. Yang sering terjadi apa? Memaafkan, mendoakan kagak mau dia. Jadi ingat ya, dua cuma boleh dipisah itu. Saling memaafkan, tambah lagi saling mengasihi, saling mendoakan. Ini dikerjakan, udah hebat kita nih. Apa tadi? Saling apa tadi? Saling memaafkan, saling mengasihi, saling mendoakan. Udah, oke kalimatnya. Ada nggak di dalam hati kita itu? Itu doang pertanyaannya lagi. Ada nggak? Kalau ada, jadi orang baik dia. Kalau nggak ada, belum orang baik. Yang pertama menilai orang baik itu adalah dari Allah sendiri. Orang jarang maka itu. Kaifa a'lamu inni muhsin, kata hadis tadi itu sambungannya. Ya Rasul, bagaimana saya tahu saya ini orang baik? Ibu orang baik. Ibu orang baik. Benar nggak ibu baik? Hah? Sal jirat, kata Nabi. Tanyakan dengan orang sekeliling kamu. Wa in qalu annaka musin wa anta musin. Kalau orang mengatakan kau baik, berarti kau baik. Wa in qalu annaka musi wa anta musi. Kalau seandainya dia berkata kamu orang jelek, kamu benar orang jelek. Gitu Bu ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya sini ya ada yang mudah usianya satu tujuan kita, satu tujuan
pasti kita akan berangkat meninggalkan alam dunia ini. Betul. Pada suatu ketika kita akan berangkat. Kalau hari ini kita menyampaikan doa, besok-besok kita disampaikan doa. Sampai apa enggak doanya itu? Sampai apa enggak? Ada lagi yang ngomong enggak ada gunanya tahlilan katanya. Masuk pernah mati dia? Enggak. Jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita jalankan ini doktrinnya ya ini seperti tahlilan ada, ya marhabanan ada, kemudian Rajab juga ada, ya nisfu Sya'ban ada yang nggak mau. Kalau nggak mau aja nggak apa-apa, dikatain lagi. Ini yang menjadi masalah ini, Bu. Jadi kita ini udahlah semua ada dalilnya, Bu. Kalau dikatakan barangkali kita pernah bertanyakan Pak gitu, mana dalil tahlilan? Ditanya sering kita mendengar. Ternyata ada. Ya gitu ya. Yang terakhir lagi ada lagi yang bingung saya juga, Bu. Kalau kita lakum dinukum waliyadin umpama ya. Lalu kita udah selesai, kita baca, kalau kita baca bukan salat, Sadaqallahul azim. Ada aja yang mempermasalahkan itu. Sadaqallahul azim itu bukan diajarkan oleh Nabi katanya. Jadi nggak boleh. Ya Allah. Jadi sekali lagi Ibu, semua Bapak dan hadirin hadirat, semua amalan yang dikerjakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu ada nas dan ada dalilnya. Jadi Ustadz Aliuddin, kalau Ibnu Katsir menulis dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Itu dalil tahlilan di situ. Diungkap oleh Ibnu Katsir. Terjemahnya itu apa dimaksud di situ? Ternyata itu dalil untuk orang tahlilan. Al-Qur'an yang mengatakan itu. Di tafsir ulama yang namanya Ibnu Katsir tadi itu. Demikian, mudah-mudahan Ibu pada sehat semua, Bu ya. Amin. Sehat badannya, amin. Sehat pikirannya, amin. Sehat kantongnya. Sehat kantong apa sih, Bu? Nggak bocor. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah, dan pada suatu ketika kita akan berangkat meninggalkan dunia ini, ada doa supaya mati dalam kayak gimana sih mati husnul khatimah itu? Mati husnul khatimah itu kayak apa sih? Ibu udah tahu gak mati dalam husnul khatimah kayak gimana sih matinya? Sering dengar kan? Tapi maksudnya gimana ini? Orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah bukan karena prosesi kematiannya, bukan. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada guru kita Kiai Haji Antung Abdullah. Tadi telah didengarkan bersama tausiah terkait dengan makna halal bihalal. Itu adalah inti acara pada hari ini gitu ya. Hari ini Bapak Ibu hadir bersama. Ada yang tadi rumahnya di Depok, saya ngobrol ada yang rumahnya di Bekasi, tapi bersedia hadir hari ini untuk silaturahmi. Sebelum penutupan acara dan kita ada makan bersama, Bapak Ibu tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih. Kami ya selaku DKM Nurul Huda mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyumbangkan makanan ke
pada hari ini ya. Tadi saya udah intip di bawah, ada kue, ada minum, ada puding. Alhamdulillah banyak sekali. Semoga jadi berkah untuk Bapak Ibu yang telah menyumbang. Juga ada yang menyumbang secara tenaga, secara materi, dan lain-lain. Alhamdulillah. Suatu acara diawali dengan zikir dan doa tadi dengan Ustaz Jamburi. Tentunya acara yang baik ditutup juga dengan doa. Untuk itu saya ingin mengundang Ustadz Aliuddin untuk memberikan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan semua? Ya, belum. Insya Allah tadi saya turun sebentar, sudah siap semuanya, macam-macam. Kalau di spill makanannya, wah luar biasa. Ada tongseng, ada bakso, ada jengkol, rendang. Ibu-ibu harus diperiksa nanti, Bu MC yang bawa tas nih nanti ya, bawa plastik nggak mereka. Baik, sedikit ada yang mau saya sampaikan dari divisi bidang dakwah. Sebelum nanti saya doa, bahwa acara halal bihalal ini insya Allah akan kami adakan rutin saban tahunnya, setiap tahunnya, tentu bukan sebelum Ramadan, setelah Ramadan. Dan ini yang harus kita menjadi perhatian untuk kita adalah halal bihalal ini adalah remind untuk kita semua, bahwa kalau sebelum Ramadan kita ada agenda nisfu Sya'ban yang kita rutin lakukan setiap tahun juga, itu sebagai tawakufan kegiatan majelis taklim di Nurul Huda. Maka halal bihalal ini sebagai pembuka untuk dimulainya kembali seluruh kegiatan majelis taklim di Masjid Nurul Huda. Jadi kalau saya sebutkan majelis taklim di sini kok apakah banyak ya? Alhamdulillah banyak. Di antara pengasuhnya adalah Kiai kita, Kiai Haji Antung Abdullah. Jadi bidang dakwah membuat agenda selama 1 tahun itu, ada yang periode harian, ada yang periode mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Bahkan yang temporer pun kita buat semuanya. Nah ini kurang apa di Masjid Nurul Huda? Agenda yang mingguan itu ada majelis taklim pengajian teras. Ibu-ibu mungkin belum tahu pengajian teras, atau bapak-bapak juga belum banyak tahu. Pengajian teras ini alhamdulillah diasuh oleh guru kita Kiai Haji Antung Abdullah. Itu sudah 20 tahunan, Bu. Luar biasa. Dan ini sangat positif sekali dampaknya, alhamdulillah. Terima kasih guru kita sudah istiqomah hadir untuk mengisi kajian di Nurul Huda. Pengajian teras ini dengan metode, kalau di kampung atau di daerah mungkin di Betawi ya, ada istilah chipping. Paham Bu chipping? Ngaji kuping. Kalau pengajian teras itu jisan, ngaji santai. Makanya ngaji sambil ngopi. Wah luar biasa. Jadi metodenya interaktif dan komunikatif. Tentu dengan mustami dan juga muallimnya, Kiai Haji Antung Abdullah. Kemudian setelah ini pengajian teras itu setiap Kamis malam Jumat. Yang belum gabung, sumonggo gabung, enak gitu. Ada di sana tentang tasawuf, hadis dan juga fikih. Kemudian ada majelis taklim ibu-ibu yang rutin setiap hari Sabtu ba'da sholat zuhur. Itu kajiannya juga sangat baik, materinya juga bagus. Ada hadis, ada akhlak, ada fikih, fathul qorib, dan juga ada tasawufnya. Ada kajian yang bulanan, di antaranya seperti Riyadhus Shalihin. Itu setiap hari Ahad pertama awal bulan. Maka silakan, ini Riyadhus Shalihin sangat bagus sekali. Riyadhus Shalihin itu Bapak Ibu, setiap tajuk yang dibawakan, materi yang dibawakan itu pasti landasannya ada 2. Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Jadi kalau apalagi Riyadhus Shalihin itu membahas tentang kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari. Makanya ini
kalau saya ajak, ya ini sangat-sangat penting sekali untuk kita pelajari Riyadhus Shalihin, oleh guru kita Ustadz Muhammad Azhari Nasution. Kenal lah ya Ustadz Azhari ya, ada di Damai Indonesiaku. Nah, kemudian ada juga kajian tadabbur Quran setiap pekan ketiga ba'da sholat subuh berjamaah. Tadabbur Quran, Bu, ini yang wajib kita harus pelajari juga ya. Kalau di masjid ada fikih, ada ngaji hadisnya, maka Qur'annya juga jangan ditinggal. Tadabbur itu dari kata dabaro, artinya itu belakang. Maka yang dimaksud belakang ini adalah dari depan Al-Quran sampai belakang dikulitin. Al-Quran dari depan sampai belakang dikulitin, baik secara maknanya ataupun yang tersurat dan tersirat. Sangat luar biasa sekali. Ini pengisinya ataupun pengasuhnya adalah Ustadz Fawaz Abizawiyah. Kemudian di pekan keempat ba'da sholat subuh juga setiap hari Sabtu kajian kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Nah, ini benteng kita nih ya, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini sangat baik sekali untuk kita belajar oleh guru kita Kiai Haji Romli Jawahir. Jadi kurang apa kegiatan di Masjid Nurul Huda untuk majelis taklim, sangat banyak sekali, apalagi ada agenda-agenda tahunan. Nah, ini insya Allah setelah ini kita akan mengadakan kurban. Setelah kurban nanti kita adakan peringatan tahun baru Islam dengan segala kegiatannya, ada perlombaan dan lain sebagainya insya Allah, dan nanti disambung dengan acara khitanan massal ya. Walaupun Pak Sekel ini tempatnya terisolasi gitu di tengah komplek, bahkan dari jalan juga nggak kelihatan, tapi kita berusaha membangun supaya di Masjid Nurul Huda ini hidup. Karena masjid itu tidak akan bisa hidup kalau ruhnya tidak ada. Ruhnya itu apa? Ya kegiatan ini. Ya, maka kami dari divisi bidang dakwah yang sudah membuat agenda selama 1 tahun ini, ayo mengajak kepada Bapak Ibu semuanya yang dekat yang jauh, ramaikan kegiatan di Masjid Nurul Huda. Ramaikan kegiatan di Masjid Nurul Huda. Kalau tidak bisa menyumbang dengan dana, ayo sumbang dengan tenaga, pikiran, ramaikan kegiatan Masjid Nurul Huda. Pernah kita dengar tausiah dari Ustadz, innama ya'muru masajidallah, bahwa orang yang memakmurkan masjid itu bukan orang sembarangan, itu pilihan Allah. Kalau kita duduk di sini hari ini jam 11 kurang 40 menit, kita duduk di sini dengan niat i'tikaf, niat memakmurkan masjid, kita sudah menjadi pilihan Allah. Amin Allahumma amin. Maka tadi tausiah guru kita, jangan lelah kita memakmurkan masjid, khususan Masjid Nurul Huda. Baik, terakhir ini saya bawa buku Muqaddimat Tauhid li Bidayatil Murid. Ini buku karyanya guru kita Ustadz Azhari Nasution. Ini buku menjelaskan tentang tauhid, dan kitab tauhid atau buku tauhid ini yang akan kita pelajari setiap pengajian Ustadz Azhari Nasution. Tadi fikih sudah ada, hadis sudah ada, tasawuf sudah ada, maka tauhid ini ya, tauhid ini yang belum begitu banyak dipelajari di Masjid Nurul Huda, maka saya berusaha untuk mengundang ataupun mengajak Ustadz Azhari Nasution untuk membuka materi tauhid. Loh iya Pak Sekel, ini PR juga buat kita. Banyak tayangan di YouTube atau di TikTok dan dimanapun, ajaran-ajaran yang memang Masya Allah menyimpang mereka. Loh, yang ngaku nabi, yang ngaku malaikat, bahkan yang ngaku Tuhan di mana? Ya di Indonesia. Makanya sekarang banyak di channel-channel luar bermunculan channel yang nggak benar. Ya berusaha, Masjid Nurul Huda maka berusaha untuk menjadi benteng. Ayo
ajak anak, cucu senantiasa hadir di Masjid Nur Huda untuk mengikuti kita. Termasuk ada juga kegiatan Bimba dan juga TPQ, bahkan kelas tahsin dan tahfiz, sangat luar biasa. Baik, sebagai penutup mohon keikhlasannya ini yang tadi disinggung sama Pak Sekel. Setiap Jumat DKM itu mengajak jamaahnya untuk ziyadah Al-Fatihah. Jadi mengajak kepada jamaah untuk membacakan surat Al-Fatihah, dikhususkan untuk para almarhumah dan juga untuk para donatur. Maka di kesempatan yang baik di tempat yang mulia ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu jamaah semuanya ikhlas hatinya, tulus untuk membacakan surat Al-Fatihah. Kita khususkan yang pertama untuk para almarhumah pendiri Masjid Nurul Huda ini. Jadi masjid segede ini Bu, nggak jenggreng begitu saja, ada proses dari bawah ya. Bahkan kalau melihat historisnya itu dari musola dibangun pelan-pelan, akhirnya alhamdulillah saya megah ini. Jadi ada tangan mulia yang ikut berkecimpung di sini. Maka kita khususkan untuk almarhumah ataupun untuk para kesepuhan yang sudah banyak memberi kontribusi kepada Masjid Nur Huda, dan juga untuk DKM yang masih aktif pada hari ini. Mudah-mudahan amanah ya Bu ya, doain supaya amanah Bu, didoain kata Pak Ustadz, didoa gratis lah Al-Fatihah itu. Yang kedua, kita khususkan untuk para donatur, para handetolan, para dermawan yang senantiasa ikut membangun kegiatan di Masjid Nurul Huda, baik fisiknya ataupun pembangunan kajian-kajian yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kami khususkan untuk semua yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah rizkinya, amin, berkah usianya, berkah aktivitasnya, berkah dompetnya, amin Allahumma bijabatil qabul wa tamamil mas'ul ala hadhiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan mahsuman wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Rabbana la tad'a lana fi majlisina wa maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ila liqa, sehat semuanya ya. Oh, ada satu lagi. Ini masih ada 6 buku di saya. Yang berminat silakan. Maharnya itu sudah ngacem. Baik. Maharnya Rp89.000. Murah Bu untuk ilmu ya. Nah, sebelumnya sudah terjual 31 buku. Ila liqa wal afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aliuddin. Tadi sudah membacakan doa penutup. Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu.
Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu ramah tamah. Terima kasih kepada hadirin semuanya yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir gitu ya. Mengikuti tausiah juga dari guru kita Kiai Haji Antung Abdullah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan sumbangan baik materi dan juga tenaga untuk melancarkan acara halal bihalal pada hari ini. Nanti setelah ini kita akan ramah tamah dan makan bersama. Tapi sebelum turun ke bawah, Bapak Ibu saya izin untuk saling menjabat tangan. Kita bikin lingkaran ya gitu ya. Di bapak-bapak, kemudian di ibu-ibu, bikin lingkaran, saling menjabat, sapa, semua keliling begitu ya Bapak Ibu ya. Diiringi oleh salawat dari Ustadz Ali. Ya. Baru setelah itu diperkenankan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Baik, saya akhiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kemudian juga mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya Risma, MC hari ini undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Ya, bikin lingkaran ya. Yang nanti Panitia boleh membantu untuk mengarahkan. Allah